Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap manusia berkomunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita membahas satu tema berjudul menjalin hubungan lebih dari kata-kata. Dan saat ini kita membahas tentang menjalin hubungan secara intelektual. Kalau kemarin kita sudah membahas menjalin hubungan secara visual, sekarang menjalin hubungan secara intelektual. Berarti apa yang dipahami orang. Apa yang dipahami orang. Nah sahabat Mr. Sorchan, agar dapat menjalin hubungan dengan efektif pada tingkat intelektual, kita harus memahami dua hal. Pokok bahasan yang kita akan sampaikan dan diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu pokok bahasan itu sangat jelas. Setiap orang mendengarkan seseorang menjelaskan suatu pokok tertentu yang enggak dia ketahui. Paling hebat itu menjadi sesuatu yang lucu. Paling buruk itu menjadi sesuatu yang menyiksa. Tetapi seringkali itu terdengar sebagai sesuatu yang tidak otentik. Seperti yang dikisahkan, seperti yang dikatakan oleh seorang musisi jazz bernama Charlie Parker. Jika Anda tidak menjalaninya dalam hidup, itu tidak akan menjadi kebanggaan daripada Anda sendiri. Nah sahabat Mr. Sorchan, ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang aktor besar bernama Charles Laughton. Dia dapat melukiskan perbedaan antara mana yang benar-benar tahu dan mana yang benar-benar sudah dirasakan. Jadi kisahnya seperti ini. Laughton pada suatu saat sedang menghadiri satu perayaan Hari Raya Natal di kota London. Sore itu, pemandu acara meminta para hadirin mengucapkan sebuah ayat favorit yang paling tepat yang mewakili semangat di Hari Raya Natal tersebut. Ketika tiba giliran Laughton sendiri, ia dengan tangkas mengucapkan satu ayat dari Kitab Mazmur pasal 23. Setiap orang menyambutnya dengan penuh tepuk tangan dan acara terus berlanjut. Lalu persiapan terakhir, ada seorang bibi tua atau bibi yang tua yang patut dihormati yang tertidur di sebuah sudut. Seseorang dengan lembut membangunkannya, menjelaskan apa yang terjadi dan memintanya untuk terlibat. Lalu si bibi tua ini berpikir sejenak, kemudian mulai berbicara dengan suara gemetar. Dan dia mengucapkan ayat yang sama seperti yang Laughton katakan, tetapi setelah selesai mengucapkan tersebut, audiens, para pendengar menangis, semuanya terharu. Nah, saat Laughton pulang di malam hari itu, seorang anggota keluarga berterima kasih atas kedatangannya dan mengomentari perbedaan tanggapan keluarga terhadap dua penyampaian itu. Saat ditanya pendapatnya, apa perbedaan itu, Laughton menanggapi, saya tahu ayat-ayat tersebut, tetapi dia mengenal si pemberi ayat tersebut. Nah sahabat Mr. Sorchan, tidak ada pengganti bagi pengalaman pribadi saat kita ingin menjalin hubungan dengan hati orang. Jika kita tahu sesuatu tanpa mengalaminya,
pendengar kita merasakan adanya jurang yang dalam. Jika kita telah melakukan sesuatu tetapi tidak memahaminya dengan baik untuk menjelaskannya, pendengar akan frustasi. Kita harus menyampaikan keduanya untuk dapat menjalin hubungan secara konsistensi. Nah, sama pentingnya dengan memahami pokok bahasan kita. Kita juga harus mengenal diri kita. Para komunikator yang efektif merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Mereka percaya diri karena mereka tahu apa yang mereka dapat dan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Dan mereka mengandalkan kekuatan komunikasi mereka saat mereka berbicara kepada orang lain. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh John C. Maxwell, dibutuhkan waktu untuk dia mempelajari hal ini. John sendiri nggak langsung menjadi seorang komunikator yang efektif. Pengalaman dia yang pertama sebagai pembicara publik di tahun 1967, sementara dia ada di perguruan tinggi, pada saat itu strategi dia cuma meniru-niru para pembicara yang dia kagumi, dan sungguh itu suatu malapetaka. Ketika itu tidak berhasil, dia berusaha mengesankan orang lain dengan pengetahuan dia, tapi kenyataannya nggak ada audiens yang mendengarkannya. Dibutuhkan waktu 8 tahun untuk menemukan diri dia sendiri sebagai seorang pembicara. Dan inilah kabar baiknya, saat kita menemukan diri kita, kita menemukan pendengar kita. Salam untuk menjadi seorang konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.